سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد. Yang saya muliakan tentu para pimpinan di lingkungan UI Sumatera Utara, para pejabat, para guru besar. Di sini ada Profesor Dr. Muhammad Lubis, pakar komunikasi, pakar psikologi, analisis, juga para guru besar yang ada di luar, para akademisi, mahasiswa yang dimuliakan Allah. Kita ketemu dalam kajian bidang saya, bidang hadis. Maka saya ingin mencoba mengungkap yang biasa-biasa saja, yakni yang sudah banyak dibicarakan orang, berupa Lailatul Qadar. Kalau kita bicara Lailatul Qadar dari perspektif Al-Quran dan tafsir, itu akan berbeda. Para mufassir sebahagian menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ya sekali aja. Itu menurut mufassir. Sekali aja turunnya ketika Al-Quran turun secara sempurna pada zaman Rasul. Tapi kalau perspektif hadis itu akan berbeda. Kalau kita kumpulkan banyak sekali hadisnya dari riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan, dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Muwatta Imam Malik, Ad-Darimi, Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, itu semuanya menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu turunnya setiap tahun, bukan hanya sekali. Lalu kita lihat apa makna Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu bermakna adalah bisa tiga. Pertama, penetapan dan pengaturan, itu makna secara harfiah. Ada keberkahan, kemuliaan, itu bisa dilihat dalam surat Al-Furqan surat ke-4 ayat 2. Ada bermakna sempit, itu dalam surat Al-Ra'd surat ke-13 ayat 26. Tapi secara umum Lailatul Qadar itu adalah bulan kemuliaan dan pasti dia diturunkan pada bulan Ramadan. Lalu secara pasti apakah kapan dia diturunkan, itu yang tidak diberitakan oleh Rasul secara pasti, hanya diberikan perakiraan. Hanya berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan bacaan saya selama sebagai pengajar hadis. Pengajar hadis sudah 28 tahun, S1, S2, S3. Maka setelah saya kumpulkan secara holistik, integralistik, dan komprehensif, berdasarkan pengalaman Rasul, berdasarkan pengalaman sahabat, berdasarkan pengalaman istri Rasul, berdasarkan pengalaman at-tabi'un, atba'ut tabi'in, Lailatul Qadar itu pada umumnya turun pada malam ke-27. Ini berdasarkan pengalaman, bukan kepastian. Nanti ada dalilnya di sini semua. Jadi malam ke-27. Dan Lailatul Qadar itu tidak pernah Rasul, para sahabat, para istri Rasul, para at-tabi'un mendapatkannya kecuali dalam keadaan iktikaf di masjid. Jadi di rumah nggak ada informasi satu hadis itu. Tapi Rasul itu selalu iktikaf. Ya, kalau bulan Ramadan terutama malam 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi mulai malam ke-21 sampai ke-30. Kalau iktikaf, Rasul itu ya tetap di masjid. Bahkan makan di masjid, tidurnya di masjid, semuanya di masjid. Jadi sekarang di Jakarta, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura itu sudah cukup lama, berpuluhan tahun melakukan iktikaf. Indonesia mungkin Jakarta yang paling lama, di Medan ada dari sebagian. Jadi 10 hari itu masuk, ya itu SOP-nya berdasarkan hadis. Setelah subuh masuk, nanti pulangnya setelah subuh tanggal 30. Minimal iktikaf itu menurut dari hadis berdasarkan Najar Umar bin Al-Khattab itu 1 malam. Nah, kalau kita mau iktikaf 1 malam, maka yang saya katakan tadi berdasarkan pengalaman para
ya malam ke-27 kalau kita mau hanya satu malam. Mana menyatakan bahwa ya malam Lailatul Qadar itu turunnya pada bulan Ramadan. Itu banyak sekali hadisnya, ya terlalu banyak turunnya. Kalau saya kumpulkan ada sekitar 100 hadis kalau saya kumpulkan dalam satu makalah saya. Itu seluruh Lailatul Qadar itu lebih dari 100 hadis mengungkapkan itu. Dan kita lihat di dalam halaman 2 dalam makalah saya ini. Nanti kalau ada yang betul-betul mau baca nanti bisa minta juga sama saya makalah. Kapan waktu Lailatul Qadar datang? Pertama malam terakhir, malam-malam ganjil. Itu kita lihat, ya ini riwayat enggak kaleng-kalengnya Al-Bukhari berdasarkan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia bertanya kepadanya bahwa maukah anda pergi bersama kami ke bawah pohon kurma lalu kita berbincang-bincang sesuatu, ya kan? Dia pergi dan bercakap-cakap bersama Rasul. Lalu aku bertanya kepada dia, ceritakan kepada aku apa yang pernah anda dengar dari Rasul tentang Lailatul Qadar. Lalu dia menjelaskan Rasul melaksanakan i'tikaf. Nah, perhatikan ini berulang-ulang di hadisnya. Riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ashabus Sunan lainnya itu tidak pernah ketinggalan ketika dia mencari Lailatul Qadar. Rasul i'tikaf, sahabat i'tikaf, istri Rasul juga i'tikaf, dan juga at-tabi'un, ya. Jadi Rasul melaksanakan i'tikaf awalnya yaitu pada 10 awal Ramadan, ya, melaksanakan i'tikaf. Tapi apa yang terjadi, ya, itu datang malaikat Jibril bukan 10 awal ini, tapi di depannya, maksudnya 10 yang kedua. Setelah mereka mengadakan i'tikaf Rasul dan sahabat, lalu datang lagi Jibril, bukan 10 pertengahan ini, tapi 10 yang terakhir. Nah, itu maksudnya jelas itu, ya. Kalau di Indonesia pada umumnya dan hampir semua, ya, di Asia Tenggara biasanya paling ramai yang mana itu? Biasanya paling ramai 10 awal. 10 pertengahan sudah mulai sepi, akhir sudah sepi. Nah, kenapa dibikin seperti itu? Ada rasionalisasinya supaya orang terus mengejar Lailatul Qadar pada 10 terakhir. Jadi tidak meninggalkan 10 awal, 10 pertengahan, dan juga 10 yang terakhir, ya. Nah, jadi Rasul mengatakan dengan tegas, walaupun katakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak pasti, kata dia Lailatul Qadar, dia menyatakan dia dimimpikan, dikasih tahu Lailatul Qadar, tapi dia dilupakan oleh Allah. Namun dia ada pada 10 malam-malam akhir dan pada malam-malam yang ganjil. Jadi Rasul memberikan satu berita, kalau mengejar juga Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir dan 10 itu yang ganjil-ganjil. Itu yang pertama. Yang kedua, malam 10 terakhir dan malam ganjil itu sudah dijelaskan, ditambah lagi penjelasan yang lain. Ya, penjelasan yang lain. Kata Rasul, siapa yang telah beriktikaf bersamaku, hendaklah dia beriktikaf terus sampai malam-malam akhir. Nah, kan perhatikan ya, setiap hadis yang mau menunjukkan Lailatul Qadar dia lalu dia mengungkapkan i'tikaf. Nah, ini tidak disadari oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya, kecuali orang-orang tertentu di masjid-masjid besar sudah diadakan i'tikaf. Sungguh aku diperlihatkan tentang malam Lailatul Qadar, namun kemudian aku dilupakan waktunya yang pasti. Maka carilah pada malam 10 akhir daripada dari malam-malam yang ganjil. Kemudian pada malam itu lagi menurunkan hujan. Nah, kalau hujan itu tidak menunjukkan adanya Lailatul Qadar. Jadi dalam hadis yang lain menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar muncul ketika malam itu tidak hujan, dia tidak panas dan tidak dingin. Kita lihat terus hal bagian ketiga, diberikan informasi 7 malam terakhir dari Ramadan. Ini menunjukkan ketidakpastian sebetulnya. Ya, berdasarkan dari sahabat Yahya bin Yahya mengatakan bahwa yaitu Abdullah bin Dinar Ibnu Umar menyatakan, carilah Lailatul Qadar pada 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, tadi 10 terakhir, itu malam ganjil, itu 7 terakhir. Baru yang keempat malam
ke-27. Nah ini, tapi bukan kepastian ini. Ya saya saudara sekalian Bapak sekalian, bukan karena kepastian tetapi berdasarkan pengalaman. Ya, jadi kata ya dari berdasarkan Ubay bin Ka'ab sahabat Rasul menyatakan sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud berkata bahwa siapa yang menunaikan sholat malam sepanjang tahun, nah ini adalah SOP. Selain dia iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar, yang kedua kita bisa mendapat Lailatul Qadar apabila kita sholat malam sepanjang tahun. Maknanya walau sudah setelah Ramadan kita sholat tarawih atau qiyamul lail, maka pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai Ramadan lagi kita tetap sholat malam. Jadi kalau kita tidak sholat malam, meninggalkan ya setelah Ramadan meninggalkan sholat malam itu ya dapat dipastikan sulitlah mendapat Lailatul Qadar. Itu SOP karena hadisnya bilang begitu. Ya. Nah, jadi Mas'ud bilang itu ya. Barang siapa yang menunaikan sholat malam sepanjang tahun, niscaya dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, semoga Allah menyelamatkannya. Dia menginginkan agar manusia tidak hanya bertawakal, artinya hanya menyalahkan diri, tapi harus berusaha. Sesungguhnya ia telah mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam Ramadan, kan pasti. Jadi informasi hadis ya bahwa riwayat Muslim malam Lailatul Qadar itu ya malam Ramadan ya. Yakni dalam 10 hari terakhir tepatnya malam ke-27. Ini berdasarkan pengalaman bukan kepastian ya sebetulnya. Kemudian Ubay bin Ka'ab bersumpah bahwa adanya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Malam ke-27. Lalu dia bersumpah untuk meyakinkan Ibnu Mas'ud ya, Ubay bin Ka'ab ini bahwa malam Lailatul Qadar itu sebetulnya adalah malam ke-27 yang dia alami ya. Lalu Ubay bin Ka'ab lagi bersumpah, maka saya pun bertanya, dengan tanda apa Anda mengatakan itu wahai Abu Munzir? Abu Munzir itu Ubay bin Ka'ab ya. Ia menjawab, dengan dasar tanda-tanda yang telah dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kami, bahwa di hari itu matahari terbit dengan pancaran cahaya yang tidak menyengat, artinya tidak panas pada malam itu dan tidak dingin. Ini informasi hadis bukan rasionalisasi. Memang banyak ada hadis dhaif yang menyatakan macam-macam, tapi saya tidak gunakan hadis dhaif ya. Kita menggunakan hanya hadis-hadis yang sahih saja. Nah itu dia. Dan itu malam ke-27 juga banyak sekali hadisnya, dan malam itu cerah. Itu bisa dilihat pada halaman ke-7 dan ke-8 itu ya, dari makalah saya. Nah, dalam hadis lain juga dikemukakan bahwa malam Lailatul Qadar itu 21, 23, 27, 29. Itu hadisnya terlalu banyak ashabus sunnah. Itu saya katakan tadi para mufassir dia menyatakan Lailatul Qadar itu sebagian ya, bukan semuanya. Sebagian mufassir mengatakan Lailatul Qadar itu hanya sekali saja, tidak berulang-ulang. Itu saya tidak menyalahkan tetapi menghormati. Tapi saya meyakini bermadzhab hadis, karena mazhab hadis adalah apa yang diinformasikan oleh Rasul. Diinformasikan oleh Rasul malam Lailatul Qadar itu disuruh mencari kapan? Iya, setiap tahun ya kan? Nah itu dia. Dan kapan itu? Berdasarkan pengalaman 10 malam terakhir. Kapan lagi? Yang ganjil-ganjil dari terakhir itu kapan lagi pengalamannya? Malam ke-27. Nah itu dia. Lalu bagaimana cara menggapainya? Pertama kita mestinya berpuasa ya, dan sholat malam secara ikhlas tentunya. Penuh ikhlasan itu sudah terlalu banyak hadis ya, man shoma Ramadan iman wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapapun yang sholat sholat berpuasa dan sholat tadi mangkoma dan mansoma ya di bulan Ramadan itu dengan iman dan ikhlas, itu akan diampuni dosanya. Perhatikan di dalam Al-Quran, perhatikan dalam As-Sunnah, kalau Allah ingin memberikan nikmat apa saja pasti didahului dengan ku ampuni dosa-dosa.
Jadi kalau ada orang yang insaf, ada orang yang banyak mengakui kesalahan, banyak melakukan dosa, itu artinya orang itu akan diberi nikmat oleh Allah. Kalau dia terus langsung istighfar, artinya bertobat, ya. Contoh ayatnya banyak sekali. Ya firlakum dunubakum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adnin dzalikal fawzul 'azim. Surat As-Saff surat ke-61 ayat 12. Ampuni dosa-dosamu lalu masukkan ke surga, masukkannya lagi ke satu tempat yang berkualitas di surga Aden, dan itulah balasannya agung. Dalam ayat lain tentang di dunia itu dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu orang yang mukmin sebenar-benarnya. Itu dalam ayat 2 dan 3 itu ya. Apanya? Tanda-tanda orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lalu mereka itu diberi derajat yang tinggi dan diampuni, diberi keampunan oleh Allah. Setelah diberi keampunan, barulah diberi rezeki yang mulia. Jadi kalau kita mau diberi rezeki yang mulia, ya bertobat dulu. Itu dia SOP-nya dalam Quran. Dan kita silap bahwa rezeki yang paling tinggi itu bukan jabatan, bukan ilmu, bukan harta, tetapi hidayah. Itulah yang paling tinggi. Saking sulitnya kita mendapat hidayah, maka kita wajib ya berdoa sebanyak 17 kali setiap hari. Ya, setiap hari 5 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayah, berilah petunjuk ke jalan yang benar. Karena hidayah itu memang hak otoritas Allah. Dia Abu Thalib yang didoakan oleh Rasul juga tidak mendapat hidayah. Nabi Nuh kepada istrinya dan anaknya masuk neraka juga tidak diberikan hidayah. Nabi Lut juga kepada istrinya masuk neraka tidak diberi hidayah. Jadi oleh karena itu nggak main-main itu. Hidayah itulah nikmat tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Makanya nanti Lailatul Qadar itu mendapat tanda-tanda orang mendapat Lailatul Qadar. Orang itu diberi hidayah selama 1000 bulan. Artinya selama 83 tahun Allah memberikan bimbingan terus sehingga terhindar dari melakukan maksiat. Karena kebahagiaan yang utama itu kan kita terhindar dari maksiat. Kalau kita pun mendapat berbagai kesuksesan hidup lalu mendapatkan maksiat, melakukan maksiat, rezeki banyak sekali rezekinya. Tapi rezekinya adalah rezeki yang halal. Rezeki itu kan bagi dua, ada rezeki yang halal, ada rezeki yang halal. Yang halal cukup satu aja, cukup satu saja. Kriteria dalam Al-Quran, berkawan dengan setan. Kalau yang halal, itu banyak, harus berdoa, harus beribadah, ya bertimpa, ya puasa, zakat, haji, umroh. Tapi kalau rezeki yang halal cukup berkawan dengan setan. Itu dalam surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 36. Wa may yakhsha rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Dalam siapa berpaling dari ajaran Al-Quran, tentu dalamnya As-Sunnah, kami jadikan baginya setan dan setan itu menjadi temannya. Itu kan mudah. Jadi kalau sudah kawan setan, rezekinya pun jelas. Ya, dari mana dia? Jadi kalau kita iri hati kepada orang-orang yang terlalu banyak rezekinya, tapi berdasarkan jalur setan, kita melihat jalurnya dari ilahiyah. Gitu ya. Dan kita itu bisa kepada tiga itu. Apakah kita pada bulan Ramadan itu menjadi setan, menjadi kawan setan, atau jadi saudaranya setan? Kalau jadi setan, di dalam hadis katakan orang itu kalau mengganggu sholat. Jadi kalau ada orang sholat, di dalam surga ada orang lewat, maka Rasul menyuruh mencegahnya. Kalau nggak mau pukul, kata Rasul. Kenapa? Karena dia setan, kata Rasul. Itu satu, orang mengganggu ibadah. Yang kedua, ada saudara setan tidak mau melaksanakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, mencuri, korupsi, berzina, minuman keras dan sebagainya. Yang ketiga, perilaku mubazir, saudaranya setan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan rabbih kafura. Surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 27. Sesungguhnya para perilaku pelaku mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kita yang mana ya? Apakah kita jadi setan, jadi kawannya setan, atau saudaranya setan? Ya,
it's up to you, ya kan? Semoga kita nggak ada satupun dari kategori yang tiga tadi. Nah, lalu bagaimana terus di dalam i'tikaf tadi untuk mencari Lailatul Qadar itu banyak modul-modul. Kalau di Jakarta saya lihat banyak modul, di Malaysia pun banyak saya lihat modul. Ya, apakah memperbaiki Al-Quran, memperbaiki kitab-kitab hadis, membaca sampai tamat, itu membahas hukum, membahas tasawuf, membahas ilmu kesehatan, lingkungan, hukum dan sebagainya. Itu di dalam i'tikaf. Nah, itu apa doa yang dibaca? Doa berdasarkan hadis Rasul itu ada dua. Boleh kita baca ini Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang dibaca di malam Lailatul Qadar. Jadi jelas bahwa malam Lailatul Qadar itu datangnya pada bulan Ramadan. Menurut perspektif hadis, kapan dia? Sepanjang tahun. Kendati pun ada dari pemikiran yang minoritas, hanya sekali, tapi saya menganut yang mayoritas. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ini ada dialog dari kata yang berlaku. Ada yang mau tanya? Oh, ini karena puasa juga pertanyaannya. Nah, nggak ada. Maka kita lihat kesimpulannya. Dia bacakan kesimpulan halaman 17 saja yang paragraf terakhir. Lailatul Qadar adalah waktunya malam bulan Ramadan. Jelas ya, malam bulan Ramadan karena hadisnya jelas. Atau 10 malam ganjil terakhir Ramadan. Keutamaannya diampunkan dosa yang telah lalu dan keberkahan hidup, dapat berkah hidup. Salah satu orang dapat berkah hidup ya dapat hidayah. Adapun tandanya kedamaian dan ketenangan jiwa. Jadi kalau ada orang dapat Lailatul Qadar jiwanya gelisah, nggak dapat Lailatul Qadar itu. Jiwanya tenang, jiwanya bahagia. Bagi yang mendapatkannya akan diberi hidayah dan istiqomah menjalankan nilai-nilai takwa dalam kehidupan. Dengan demikian dalam kehidupannya senantiasa diberi hidayah oleh Allah untuk senantiasa melakukan amal soleh secara istiqomah dan terus-menerus. Artinya kalau ada orang diberi Lailatul Qadar pada malam itu, orang itu akan diberi hidayah. Apa tanda orang mendapat hidayah? Orang mendapat hidayah itu orang dia pahami Al-Quran dan Sunnah lalu diamalkan. Itulah indikator dari orang yang mendapat hidayah. Semoga kita ini semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan sampai kita disampaikan oleh Allah dia menunaikan secara full Ramadan sampai selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf pribadi kalau ada kata-kata saya tidak pada tempatnya, kurang nyaman, yang berbeda pemikiran. Namanya pemikiran pastilah berbeda, tidak ada yang bisa sama. Tentu antara satu dengan lain akan berbeda. Saya mohon maaf kalau itu dari sisi kemanusiaan. Tapi apa yang saya sampaikan Al-Quran dan As-Sunnah semuanya betul. Karena betul, mari sama-sama kita amalkan demi kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Astagfirullah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.